Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang neraca komoditas. Benarkah Perpres yang berlaku pada 20 Juni mendatang ini menjadi karpet merah yang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kompas Bisnis akan mengulas bersama Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi, Mbak Asri. Ya Pak, ini kan ada perubahan Perpres terkait dengan neraca komoditas. Benarkah perubahan ini tuh sangat jitu untuk merealisasikan program makan bergizi gratis? Lalu apakah impor bahan pangan ini jadi makin mudah? Ya, pertama mungkin perlu disampaikan dulu kepada publik tentang neraca komoditas. Pada dasarnya neraca komoditas ini adalah satu sistem untuk menentukan ya kebutuhan berapa produksi di dalam negeri untuk komoditas, berapa juga kebutuhannya. Nah, sehingga jika ada gap atau selisih, kalau ada kelebihan berarti ekspor, bisa dilakukan ekspor. Kalau kekurangan berarti kita melakukan impor. Pada dasarnya neraca komoditas ini dengan demikian sangat penting untuk menentukan kalau kita memang kekurangan untuk satu jenis komoditas tertentu, akan bisa dengan lebih tepat, lebih akurat diharapkan berapa kekurangannya, dan kalau kekurangannya itu harus dengan impor, kapan mesti diimpor, begitu ya. Nah, di samping itu tentu saja juga diharapkan ini juga untuk bisa meningkatkan produksi di dalam negeri. Nah, kaitannya sekarang dengan perubahan daripada peraturan terkait dengan neraca komoditas, di mana perubahan peraturan yang terjadi sebetulnya adalah pada pasal 24. Nah, pada pasal tersebut itu disebutkan bahwa eh, terkait dengan neraca komoditas ini ada apa? Ada peluang untuk kemudian menentukan apa saja yang bisa terjadi perubahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi ada bencana alam atau ada prioritas daripada pemerintah tertentu yang memberikan kelonggaran ya dalam hal penentuan impor ataupun terutama impor dalam konteks ini. Nah, sehingga kalau kita tadi kembali kepada pertanyaan ketika pemerintah memprioritaskan ke depan untuk mensukseskan program makan siang, ada dalam di antara komponen bahan makanan atau minuman di dalam program makan siang tersebut yang kita harus impor, terutama dalam konteks ini adalah susu, ya. Maka ini jadinya karena merupakan program pemerintah prioritas harus diutamakan untuk dipenuhi. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu pro kontra, ya, karena di satu sisi pemerintah ingin memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan susu ya secara gratis, bagian dari makan siang gratis. Tapi kita tahu bahwa produksi susu kita ini terbatas, ya, sehingga kalau kita berbicara dalam jangka pendek, pelaksanaan program dalam jangka pendek akan sangat susah untuk kita tidak mengimpor, ya, akan banyak kekurangan. Kalau sebagai contoh ya, kebutuhan susu tahunan itu kurang lebih rata-rata sekitar 4,6 juta ton ya. Dengan kalkulasi ada program susu gratis ini menyasar pada 82,9 juta orang, maka diperkirakan dari kebutuhan rata-rata 4,6 juta ton akan bisa meningkat sampai 8,7 juta ton. Jadi dari 4,6 jadi 8,7. Nah, dari kondisi normal sebelum ada program susu gratis, dengan kebutuhan 4,6 juta ton itu sebetulnya kita sudah defisit sebesar 3,9 juta ton. Jadi memang sebagian besar kita penuhi dari impor, ya. Jadi hanya sebagian kecil yang diproduksi di dalam negeri. Nah, dengan adanya program susu gratis, sehingga kebutuhan tadi bertambah dari 4,6 menjadi 8,7 juta ton, maka defisitnya melebar dari 3,9 juta ton menjadi kurang lebih 7,8 juta ton. Ya, jadi ada peningkatan impor. Nah, ini yang kemudian menjadi pro kontra karena di satu sisi sebetulnya ingin memperbaiki daripada susu gizi masyarakat. Nah, tapi kalau kemudian komponen daripada kebutuhan makanan dan minuman bergizi yang ingin dipenuhi tersebut
banyak komponen impornya, ini pada saat yang sama juga meningkatkan impor. Jadi artinya juga membebani daripada neraca perdagangan kita dan mengurangi efek multiplier di dalam negeri. Ya, karena ini juga menjadi bagian dari yang disampaikan pada saat janji kampanye bahwa program makan siang gratis ini diharapkan bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi domestik yang menciptakan atau melibatkan banyak UMKM. Nah, tapi kalau kemudian ternyata bahan baku yang dipakai bukan berasal dari dalam negeri, lebih banyak diimpor, tentu saja ini efek multiplier di dalam negeri menjadi kecil, lebih banyak dari luar. Nah, itu kurang lebih, Mbak. Ya, lalu tadi seperti yang Anda sebutkan juga Pak Faisal, seperti pada pasal 24 Perpres tercantum bahwa neraca komoditas yang telah ditetapkan pemerintah ini dapat berubah dalam kondisi tertentu, misalnya bencana, kemudian Ya. investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya. Apa kemudian yang bisa dikritisi? Bagaimana pengawasan atas perubahan tujuan yang bisa terjadi nanti? Ya, sebetulnya memang kalau memang menjadi program prioritas pemerintah, ya ini memang wajar kalau kemudian namanya juga prioritas, berarti harus dipastikan bahwa program tersebut berjalan dengan lancar. Nah, tapi kalau kemudian ada efek samping dalam hal peningkatan dari sisi impor, berarti kan harus ada desain kebijakan, persiapan untuk pelaksanaan program untuk meminimalisir peningkatan impor tersebut. Ya, jadi bukan hanya fokusnya pada pelaksanaan program supaya segera bisa dilaksanakan, tapi bagaimana supaya kapasitas produksi di dalam negeri untuk komponen yang kita banyak mengimpor ini bisa ditingkatkan. Nah, ini bisa berjalan paralel sebetulnya dengan desain kebijakan yang benar. Ya, jadi dengan tahapan yang benar dan juga tentu saja dengan program-program yang menyasar kepada peningkatan produksi susu di dalam negeri. Ya, entah itu dengan misalkan ada mengimpor sapi perah misalkan dari luar negeri dan juga ada program technical assistance bagaimana untuk bisa mengembangkan sapi perah di Indonesia. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ya. Jadi memang perlu ada perencanaan yang matang ya sehingga dari waktu ke waktu produksi di dalam negeri dengan program penyiapan tersebut bisa meningkat ya juga tidak justru malah makin meningkatkan impornya. Kita berharap dalam jangka pendek nama kita masih lebih banyak mengimpor, tapi dalam jangka makin lama kita bisa mengurangi ketergantungan impor tersebut, Mbak. Dan pada saat yang sama tentu saja meningkatkan efek multiplier atau pengganda di dalam negeri, terutama yang kaitannya dengan pemenuhan pangan dan juga gizi ya bagi program makan siang. Hmm, masih tentang neraca komoditas. Akurasi data selama ini kan menjadi pertanyaan besar. Contohnya adalah beras, simpang siur sekali datanya. Betul. Terakhir berujung banjir impor. Nah, apa yang akan terjadi kalau neraca ini tidak akurat? Betul. Jadi memang keberadaan neraca komoditas ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi dari data ya. Karena data yang tidak akurat, yang berbeda antara institusi yang satu dengan institusi yang lain, antara kelembagaan atau kementerian yang satu dengan kementerian yang lain, ini yang menyebabkan ada perbedaan ya dari sisi kalau kita butuh impor misalnya berapa banyak mengimpor, lalu kapan timing yang tepat. Nah, ini karena perbedaan dari sisi data. Nah, oleh karena itu, neraca komoditas mensyaratkan perlu ada data yang akurat dan koordinasi yang lebih kuat ya antar institusi, antar kementerian lembaga. Nah, tanpa ada koordinasi yang baik dalam hal mendorong supaya data ini lebih akurat, nah maka gap dalam hal kebijakan ya termasuk kebijakan yang kaitannya dengan impor dan juga ekspor ini masih akan terus terjadi. Nah, ini yang perlu dihindari kalau nanti kita ingin menjalankan program makan siang yang berimpak pada peningkatan impor di beberapa komoditas, gitu, Mbak. Ya, lalu jika pengadaan barang sudah didukung oleh regulasi, sekarang pertanyaannya adalah tentang biaya. Anggaran mana yang bisa di-refocusing dalam APBN untuk makan siang gratis ini? Ya, sebetulnya kalau anggaran dari sisi fiskal memang perlu ada membagi beban. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Jadi ada alokasi-alokasi dari anggaran tertentu yang mungkin bisa diarahkan untuk program makan siang.
Tapi kalau kemudian yang perlu diperhatikan juga jangan sampai kemudian refocusing ini kemudian malah membebani program yang sudah ada, yang bisa jadi itu lebih esensial. Bisa jadi misalkan kalau dibebankan kepada anggaran pendidikan, ya, sementara anggaran pendidikan sendiri masih punya banyak kebutuhan yang esensial, misalnya untuk gaji guru dan lain-lain. Nah, ini kalau kemudian refocusing ini menyebabkan justru mengurangi anggaran tersebut, nah ini malah justru menimbulkan masalah baru, ya. Sehingga memang perlu hati-hati dalam melakukan refocusing ya dari anggaran mana ini berasal. Nah, bukan berarti tidak mungkin, sebetulnya mungkin, tapi memang perlu disisir secara lebih hati-hati. Yang kedua juga adalah di samping memilih di alokasi anggaran mana yang cocok untuk bisa menjalankan program makan siang, juga adalah dari sisi implementasinya, dari sisi belanjanya, memang perlu ada tahapan yang juga perlu dilakukan secara hati-hati. Karena kalau langsung dijalankan secara keseluruhan, tentu saja biayanya menjadi sangat besar. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui, ya, untuk juga ada transisi dalam hal refocusingnya itu sendiri, sehingga tidak kaget, begitu Mbak. Ya, lalu terkait dengan APBN, Pak, apakah APBN akan tetap sehat jika defisitnya ini lebih tinggi dari aturan saat ini, 3%, Pak? Ya, sebetulnya kalau dari sisi aturan 3% itu maksimal, ya. Sehingga kalau seandainya defisit diperlebar, sepanjang itu di bawah 3%, itu semestinya masih bisa diakomodir. Tapi yang perlu dicatat adalah pelebaran defisit ini apakah itu betul bisa efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang perlu dilihat, masalah efektivitas. Yang kedua juga masalah efisiensi. Karena dalam banyak hal peningkatan anggaran ini seringkali juga tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi. Biasanya dalam program-program yang membutuhkan anggaran yang besar, seringkali ditemui banyak penyalahgunaan dan kebocoran-kebocoran dalam penggunaan anggarannya. Nah, kalau ini masih terus terjadi, berarti akan mengurangi juga dari sisi efektivitas, padahal defisitnya sudah diperlebar, gitu. Dan di sisi yang lain, itu tadi bisa membebani juga kepada masyarakat jika ini dijalankan juga dengan mengejar-ngejar dari sisi penerimaan dan menekan dari sisi belanja. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu yang menjadi fokus pembicaraan pada hari ini adalah masalah tapera. Nah, ini sebetulnya adalah satu dari sekian banyak kebijakan yang berpotensi ini bisa membebani masyarakat karena tapera sendiri berasal dari di mana ketersediaan dari keinginan pemerintah untuk menyediakan perumahan, tapi dari sisi anggaran terbatas. Nah, kecenderungan kemudian untuk mendorong penerimaan dari berbagai macam pos, pada saat yang sama juga belanja itu juga dikurangi, belanja insentif dikurangi, kemudian belanja subsidi itu juga dikurangi. Pada waktu yang tidak tepat, tentu saja dalam kondisi seperti sekarang misalnya, ketika dalam banyak indikator kesejahteraan masyarakat atau daya beli masyarakat cenderung mengalami penurunan, termasuk di kalangan menengah, ini tentu saja bukan satu strategi yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, ini yang perlu juga dijaga dalam manajemen fiskal. Ya, terutama ini akan sangat riskan sekali pada masa sekarang, ya, terutama pasca pemilu ini, ya. Ya, tentu perubahan peraturan atau perpres ini terkait dengan neraca komoditas perlu dikawal, khususnya kan kalau kita membahas soal defisit komoditas nantinya akan memerlukan impor dan lain sebagainya. Ini tentu harus memiliki aturan ataupun juga evaluasi yang tepat untuk bisa menjalankan perpres tersebut tanpa kemudian menjadi hambatan bagi program makan siang bergizi gratis yang memang ini menjadi programnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih Ekonom Kor Indonesia, Bapak Muhammad Faisal telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak.